Selamat datang di channel Mindshift. Pada video kali ini, kita akan mereview salah satu buku yang cukup lawas namun fenomenal karena masih relevan dengan konteks saat ini, yaitu buku yang membahas terkait sepak bola dan bagaimana politik tidak dapat dipisahkan darinya. Buku ini ditulis oleh Simon Kuper yang berjudul Football Against the Enemy. Sebelum kita lanjut pembahasan review bukunya, mohon bantuannya untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya untuk video menarik lainnya di channel Mindshift. Buku Football Against the Enemy adalah buku yang menjelajahi hubungan kompleks antara sepak bola, konflik politik, serta nasionalisme di berbagai belahan dunia. Dalam buku ini, Kuper menggali berbagai cerita dan peristiwa di dunia sepak bola untuk mengungkap bagaimana olahraga ini menjadi panggung di mana ketegangan politik tersebar. Kuper melakukan perjalanan ke berbagai negara, termasuk Argentina, Italia, Brazil, Belanda, dan Serbia, untuk menyelidiki hubungan antara sepak bola dan perang, etnisitas, dan nasionalisme. Ia mengeksplorasi rivalitas antara klub yang dipenuhi oleh aspek politik dan sejarah yang kompleks. Buku ini membahas bagaimana keberhasilan atau kegagalan sebuah tim dapat mempengaruhi keadaan sosial dan politik suatu negara. Melalui latar belakang jurnalistiknya yang kuat, Kuper menghadirkan wawasan yang mendalam tentang dampak sepak bola terhadap konflik sosial dan politik. Ia membahas peran para pemain, manajer, dan penggemar dalam membentuk identitas nasional dan kebanggaan kolektif. Selama perjalanan 9 bulannya, Kuper semakin menyadari bahwa sepak bola bukan hanya sekedar permainan, tetapi juga cerminan dari masyarakat, politik, dan perjuangan kekuasaan di berbagai belahan dunia. Ia membahas keterlibatan sepak bola dalam konflik politik, revolusi, dan hubungan internasional yang kompleks. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana permainan sederhana ini dapat menjadi alat kekuasaan, propaganda, dan bahkan musibah bagi individu-individu tertentu. Sebagai contoh, Nikolai Starostin, pendiri klub Spartak Moskow, diasingkan ke Gulag oleh pemerintah Uni Soviet yang komunis. Gulag merupakan tempat penahanan dan penyiksaan musuh rezim Stalin di Siberia. Kuper memperkenalkan istilah perang dingin sepak bola yang mengacu pada rivalitas sepak bola antara negara-negara yang terlibat dalam perang dingin, seperti pertandingan antara Jerman Barat dan Jerman Timur, serta Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ia menggambarkan bagaimana pertandingan sepak bola menjadi ajang di mana rivalitas politik dan ideologi tercermin, atau kekalahan dalam pertandingan tersebut dapat memiliki dampak simbolis yang besar. Sepak bola dapat menjadi bagian dari perang, revolusi, menarik minat mafia dan para diktator. Seperti Ernesto Che Guevara, tokoh revolusi dari Argentina, pernah mengatakan, sepak bola bukanlah permainan sederhana. Ia adalah senjata revolusi. Hal ini juga terlihat dari fakta bahwa pemimpin fasis seperti Mussolini dan Franco memahami kekuatan sepak bola sebagai jalan cepat menuju kekuasaan. Bahkan propagandis Nazi Joseph Goebbels pernah menyatakan bahwa bagi rakyat, memenangkan pertandingan sepak bola lebih penting daripada merebut sebuah kota di timur. Sepak bola juga memiliki pengaruh politik yang signifikan. Contohnya, rezim militer di Brazil memperpanjang masa kekuasaannya setelah timnas Brazil berhasil memenangkan Piala Dunia pada tahun 1970. Ada juga kasus di mana Nigeria dan separatis Biafra di Afrika melakukan gencatan senjata sementara untuk menghormati kedatangan Pele yang akan bermain dalam pertandingan eksibisi di Nigeria.
Sebelum Piala Dunia 1970, pertandingan sepak bola bahkan memicu perang sesungguhnya antara El Salvador dan Honduras. Ia kemudian membahas konsep identitas dan kebanggaan nasional yang sering terkait dengan sepak bola. Cooper menyoroti bagaimana perasaan nasionalisme dan patriotisme bisa terkait dengan performa tim nasional di pentas internasional. Cooper menunjukkan bahwa pertandingan sepak bola dapat menjadi sarana untuk meredakan ketegangan politik, membangun solidaritas, dan menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Sebaliknya, kegagalan tim nasional dapat memicu kekecewaan dan refleksi kritis terhadap keadaan politik dan sepak bola nasional. Ia membahas bagaimana politik seringkali masuk ke dalam dunia sepak bola, khususnya melalui intervensi negara atau pemerintah dalam pengaturan sepak bola. Ia menggambarkan contoh seperti negara-negara komunis di Eropa Timur yang memanipulasi klub-klub sepak bola dan menggunakan prestasi olahraga sebagai alat propaganda politik. Pada level klub sepak bola nasional, dia menyoroti bagaimana klub sepak bola seringkali menjadi simbol identitas lokal atau regional. Ia menggambarkan betapa pentingnya klub sebagai titik fokus untuk kebanggaan dan solidaritas komunitas dengan fans yang merasa terikat secara emosional dengan klub kesayangan mereka. Selain itu, Cooper membahas rivalitas antara klub-klub yang berasal dari kota atau daerah yang berbeda, yang sering kali mencerminkan persaingan historis dan geografis yang lebih besar. Ia mengilustrasikan bagaimana persaingan antara klub seperti Barcelona dan Real Madrid di Spanyol mewakili persaingan antara kelompok etnis atau agama yang berbeda. Cooper juga mengeksplorasi fenomena subkultur dan gaya hidup yang terbentuk di sekitar klub-klub sepak bola. Ia membahas bagaimana fans seringkali menganut nilai-nilai, simbol-simbol, dan bahkan ritual yang unik, yang menjadi bagian integral dari identitas mereka sebagai pendukung klub. Pada bagian lain, Cooper mendalami fenomena kekerasan dalam sepak bola dan mencoba memahami mengapa kekerasan menjadi bagian integral dari olahraga ini. Ia menyoroti insiden-insiden kekerasan yang terjadi baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan, termasuk perkelahian antara pemain, bentrokan antara penggemar, dan tindakan kekerasan terorganisir. Cooper menjelaskan bahwa kekerasan dalam sepak bola dapat berasal dari berbagai faktor, seperti rivalitas antar klub, pertentangan antar kelompok sosial, dan fanatisme yang berlebihan. Ia mencatat bagaimana bentrokan antara kelompok supporter dapat mencerminkan perselisihan politik, sosial, dan etnis yang lebih luas di masyarakat. Selain itu, Cooper mengungkapkan bahwa kekerasan dalam sepak bola seringkali juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pengaruh alkohol, provokasi dari media, atau kebijakan keamanan yang tidak memadai. Ia menyoroti pentingnya peran pengelola klub, pihak kepolisian, dan otoritas sepak bola dalam mencegah dan mengatasi kekerasan di dalam dan sekitar pertandingan. Perjalanan Cooper ini kemudian diabadikan dalam bukunya yang berjudul Football Against the Enemy pada tahun 1993. Buku ini mendapatkan penghargaan William Hill Sports Book of the Year pada tahun 1994 dan dianggap sebagai salah satu dari 50 buku sepak bola terbaik sepanjang zaman versi majalah 442. Jurnalis John Sperling menyebut setelah 2 dasawarsa, Football Against the Enemy tetap satu-satunya buku yang bisa menjelaskan bagaimana isu-isu politik dan kultural mempengaruhi sepak bola secara global. Menurut kalian, bagaimana buku dari Simon Cooper ini? Apakah semakin tertarik membaca buku ini? Apakah ada cerita atau fakta yang menarik yang kamu pelajari dari buku ini?
yang membuat kamu melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda? Silakan berikan tanggapan kamu di kolom komentar dan jangan lupa menyukai dan men-share video ini apabila buku ini dapat bermanfaat buat kamu dan orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.